Saat kamu berjalan di Minecraft, mungkin kamu mengira semuanya terlihat seperti Minecraft pada umumnya. Namun, jika kamu perhatikan, jalan yang pernah kamu lewati akan meninggalkan jejak. Semakin sering kamu melewati jalan yang sama, jejak itu akan semakin terlihat dan perlahan berubah menjadi tanah seiring berjalannya waktu. Ini jauh lebih praktis daripada kamu harus menaruh course dirt satu persatu untuk membuat jalan sendiri. Tidak hanya itu, hal ini juga berlaku saat kamu berjalan di pasir. Tapi jika kamu sudah tidak lagi melewati jalan yang sama, jalan tersebut akan perlahan kembali seperti semula. Jangan menjadi vegetarian. Saat kamu memulai world Minecraft, akan ada dua pilihan, menjadi manusia atau menjadi kentang. Jika kamu memilih menjadi kentang, kamu akan mendapatkan regenerasi di siang hari karena proses fotosintesis seperti tumbuhan. Namun saat malam hari, kamu akan terkena efek slow karena tidak ada sinar matahari. Tidak hanya itu, kamu juga tidak bisa memakan daging. Kamu hanya bisa memakan apel, roti, wortel, bahkan kentang itu sendiri. Kamu juga punya kemampuan untuk menanam kentang saat berdiri di farmland. Dan yang paling aneh, kamu juga bisa menjadi kecil. Dia bukan sahabatmu lagi. Di saat siang hari, mungkin dia terlihat normal. Dia masih mengikutimu, masih melindungimu. Namun ada rahasia yang dia sembunyikan darimu. Saat malam hari tiba, tepat di bawah bulan purnama, dia akan berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tapi kalung yang kamu berikan masih terpasang di tangannya, dan seketika dia akan mulai menyerangmu. Namun sebenarnya dia terlihat kelelahan, seolah dia tidak ingin keadaan ini terjadi. Dan ternyata dia hanya ingin terbebas dari kutukan ini. Dengan menggunakan poison slowness dan omnibus banner, kamu bisa membebaskan anjingmu dari kutukannya. Namun setelah itu, wujudnya tidak akan pernah sama lagi. Sekarang kamu bisa berkurban di Minecraft. Tidak seperti Minecraft pada umumnya, di mana saat kamu membunuh hewan, mereka hanya menjatuhkan daging. Namun sekarang saat kamu membunuh hewan menggunakan golok, tubuh hewan tersebut akan langsung terjatuh. Dan jika sudah seperti ini, kamu bisa menggantung hewan kurbanmu dan menguras darahnya. Tapi jangan lupa untuk memasang penyaring agar darahnya tidak berantakan kemana-mana. Setelah itu, kamu bisa memotong bagian tubuh hewan tersebut, mulai dari kepala, kulit, bahkan sampai jeroannya. Dan dari situ, kamu juga akan mendapatkan beberapa potong daging tambahan yang bisa dimakan. Jangan pernah pergi ke tengah laut lagi, karena sekarang lautan di dunia Minecraft menjadi jauh lebih berbahaya. Seperti yang bisa kamu lihat, ombaknya terlihat sangat besar dan mengerikan. Bahkan jika kamu mencoba menggunakan perahu, perahumu akan ikut bergoyang mengikuti arus laut. Dan terkadang, perahumu bahkan bisa melompat di atas ombak. Tidak hanya itu, mod ini juga menambahkan berbagai animasi baru, seperti animasi blok yang hancur, melempar snowball, hingga asap yang terjebak jika tertutup ruangan. Mob sekarang juga memiliki efek ragdoll saat mati, dan salju pun terlihat jauh lebih realistis, bahkan memiliki jejak saat dilewati. Tapi jika kamu tetap memaksakan diri pergi ke tengah laut, sekarang kamu menjadi tidak terkalahkan. Saat pertama kali memulai Minecraft, kamu akan langsung memiliki kemampuan terbang. Bahkan kecepatan terbangmu bisa secepat supersonik. Tidak hanya itu, dengan kecepatan tersebut, kamu bisa menabrak gunung dan menciptakan lubang besar di belakangnya. Dan jika kamu terus terbang tanpa berhenti, tubuh karaktermu akan menjadi sangat panas hingga memerah. Kamu juga bisa melancarkan pukulan yang sangat kuat hanya dengan satu serangan. Bahkan kamu dapat mengangkat seseorang, membawanya terbang, lalu menghantamkannya langsung ke tanah. Dan yang paling mengerikan, kamu juga kebal terhadap semua damage yang membuat karaktermu menjadi benar-benar tidak terkalahkan. Jangan sampai mati. Saat kamu mulai Minecraft, mungkin kamu mengira semuanya akan normal seperti biasa. Namun jika kamu perhatikan, darahmu sekarang menjadi 100 HP yang biasanya hanya 10. Yang artinya kamu bisa selamat dari berbagai kecelakaan, seperti jatuh dari ketinggian, ledakan creeper, atau bahkan tertimpa iron anvil. Namun semuanya tidak semudah itu. Setiap darah yang hilang tidak akan beregenerasi kembali. Makan juga tidak akan menambahkan darahmu. Perlahan darahmu akan terus berkurang. Namun ternyata ada sebuah rahasia yang bisa membantumu bertahan hidup. Jika kamu membuat ramuan healing potion, kamu bisa memulihkan darahmu kembali. Dan setelah itu kamu bisa bermain kembali dengan
dengan normal. Jangan sampai kalah dari doppelgangermu sendiri. Pada umumnya saat kita mati di Minecraft, item kita akan jatuh ke tanah dan kita hanya perlu kembali ke tempat kita mati untuk mengambilnya lagi. Namun sekarang saat kamu mati, doppelgangermu akan muncul di tempat kamu terakhir mati. Dia terlihat sangat mirip dengan karaktermu sendiri, namun memiliki aura gelap dan mata yang sangat besar. Dia juga hanya akan diam di tempat, menjaga semua item dan level XP milikmu. Bahkan dia juga akan menggunakan senjata terakhir yang kamu pegang sebelum mati. Dan jika kamu mencoba mendekatinya, dia akan mulai menyerangmu. Kamu harus melawannya dan jangan sampai mati. Karena jika kamu berhasil mengalahkannya, semua item dan XP milikmu akan kembali. Namun jika kamu mati lagi, doppelganger barumu akan muncul dan doppelganger lamamu akan menghilang bersama seluruh itemmu yang ikut lenyap selamanya. Jangan membuat kejahatan, karena sekarang setiap tindakan yang kamu lakukan akan mempengaruhi reputasimu. Mulai dari membunuh monster, berdagang dengan villager, hingga keputusan-keputusan kecil lainnya. Semakin baik reputasimu, semakin banyak keuntungan yang kamu dapatkan. Villager akan lebih menghormatimu, memberikan perdagangan yang lebih baik, dan dunia akan menganggapmu sebagai pahlawan. Namun jika kamu melakukan kejahatan, semuanya akan berubah. Hewan yang biasanya netral akan mulai menyerangmu. Iron Golem tidak akan lagi melindungimu. Bahkan mereka akan menyerangmu saat melihatmu. Dan yang lebih mengerikan, kehadiranmu akan membuat monster di sekitarmu menjadi lebih kuat. Sekarang Minecraft menambahkan mamalia paus. Jika kamu pergi ke pinggiran pantai, mungkin kamu akan menemukan seekor paus yang terdampar. Namun paus ini dipenuhi lumut dan bernekel di tubuhnya. Kamu bisa membersihkannya dengan menggunakan gunting dan juga kapak. Bahkan bernekel yang kamu dapatkan bisa digunakan sebagai blok untuk membangun rumahmu. Tidak hanya itu, kamu juga bisa memasang saddle untuk mengendarainya. Namun karena ukurannya yang sangat besar, kamu perlu menambahkan beberapa kayu terlebih dahulu hingga berubah menjadi sebuah kapal paus. Setelah membuat kemudinya, kamu bisa mulai mengendarainya. Kamu juga dapat menambahkan layar untuk meningkatkan kecepatannya, menambahkan tiang kapal untuk melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi, dan yang paling gila, kamu juga bisa memasang meriam. Jangan pernah percaya pada orang ini. Saat mulai bermain Minecraft di suatu tempat, mungkin kamu akan menemukan seorang polisi. Jika kamu mencoba mengajaknya bicara, dia akan langsung meninggalkanmu. Namun jika kamu memiliki benda berwarna pink ini dan memberikan kepadanya, dia akan langsung menuruti perintahmu, mulai dari berpatroli di area, mengikutimu, atau bahkan diam di tempat. Tapi jika kamu tidak memperhatikannya, kamu mungkin akan melihat dia tiba-tiba menghilang. Jangan langsung meninggalkan ensip di Minecraft. Pada umumnya saat menemukan ensip, player akan langsung masuk mengambil elytra di dalamnya, mengambil kepala naga, lalu pergi menggunakan elytra. Namun ternyata masih ada hal lain yang bisa kamu lakukan. Jika kamu masuk ke dalam lagi, lalu meletakkan banyak balon di dalamnya dan memasang pengemudi kapal, kamu bisa mengubah ensip menjadi kapal sungguhan. Dan yang lebih keren lagi, kapal ini benar-benar bisa terbang. Ini kalau dicat warna hijau, langsung cosplay menjadi Flying Dutchman. Jangan sampai monster raksasa ini mati. Monster ini bernama Wardenzilla, seekor monster yang sangat kuat, bahkan bisa menembak Sonic Blast langsung dari mulutnya. Ada juga Golem Kong, yang merupakan salah satu musuh terberat bagi Wardenzilla. Tidak hanya itu, ada juga monster terbang bernama Ropan, yang merupakan musuh dari Mothly. Lalu, bagaimana jadinya jika semua monster ini aku adukan satu sama lain? Kira-kira siapa yang akan menang? Kalau video ini tembus 50.000 likes, aku akan membuat videonya. Dan ini yang terjadi jika monster Wardenzilla itu mati. Oh my god! Jangan lupa untuk membayar pajak. Saat kamu mulai Minecraft, mungkin semuanya terlihat normal. Namun tiba-tiba akan ada seseorang yang datang kepadamu untuk menagih pajak. Pada awalnya tagihan pajaknya masih kecil, seperti kayu, cobblestone, atau iron. Dan jika kamu membayar pajaknya, dia akan senang dan memberimu jempol. Tapi jika kamu tidak membayar pajak, dia akan marah dan mulai menyerangmu. Jadi jangan bayar pajak. Maksudku, jangan lupa bayar
apa aja. Jangan biarkan makhluk bayi ini menangis saat kamu bermain Minecraft dan menemukan makhluk kecil ini. Lebih baik kamu langsung menjauh darinya, karena jika kamu mencoba mendekat, dia akan berteriak seperti sedang menangis. Dan setelah itu, si Bapake akan datang. Si Bapake di sini memang buta, namun memiliki pendengaran yang sangat kuat. Dia bisa mendengar jejak langkahmu, suara saat kamu terjatuh, bahkan suara saat kamu meletakkan blok. Jika kamu mencoba membuat tempat yang tinggi, si Bapake akan berteriak dan memantulkanmu kembali ke bawah. Bersembunyi di dalam tembok juga tidak akan membantu, karena dia bisa menghancurkannya. Dan jangan sekali-kali kamu mencoba melawannya, karena semakin lama si Bapake dilawan, dia akan menjadi semakin kuat. Salah satu cara untuk mengalahkannya adalah dengan membuat megafon ini. Dengan suara yang sangat berisik, dia akan terkena stun untuk sementara waktu. Atau kamu bisa memberikan persembahan villager kepadanya. Jangan lupa join, link ada di bio. My nana says I'll never be able